mengejutkan banyak pihak, termasuk para mahasiswa. Dengan rompi sederhana dan tanpa podium resmi, Prabowo berdiri di atas mobil komando, menyampaikan pernyataan di hadapan massa. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa suara mahasiswa dan rakyat akan didengar. Ia berjanji untuk segera mengevaluasi kebijakan yang menjadi sorotan publik serta membuka ruang dialog terbuka antara pemerintah, DPR, dan perwakilan mahasiswa. Saya datang ke sini karena saya ingin mendengar langsung aspirasi kalian. Negara ini milik kita bersama, dan kritik kalian adalah bagian penting dari demokrasi, ujar Prabowo, disambut sorak-sorai ribuan mahasiswa. Langkah Presiden turun langsung ke lapangan dianggap sebagai momen bersejarah. Meski sebagian mahasiswa masih bersikap kritis, kehadiran Prabowo berhasil meredakan ketegangan. Aksi yang awalnya dikhawatirkan berujung ricuh berubah menjadi forum dialog terbuka, meski di jalanan. Hingga sore hari, massa tetap bertahan sambil menunggu langkah konkret dari pemerintah. Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025, kawasan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat di Senayan, Jakarta, menjadi pusat perhatian nasional. Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah turun ke jalan, menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menolak sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat. Massa datang berombongan dari berbagai universitas di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, hingga Sumatera, membawa spanduk, bendera organisasi, serta poster bertuliskan kritik pedas. Suara orasi yang lantang menggema silih berganti dari atas mobil komando, menyerukan semangat perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Aksi kali ini disebut sebagai salah satu yang terbesar sepanjang 10 tahun terakhir. Tidak hanya mahasiswa, sejumlah elemen masyarakat sipil, organisasi buruh, hingga aktivis lingkungan juga ikut meramaikan barisan. Sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, arus massa terus berdatangan melalui jalan-jalan utama menuju Senayan, membuat lalu lintas di kawasan Gatot Subroto, Slipi, dan sekitarnya lumpuh total. Aparat kepolisian bersama TNI tampak berjaga ketat di sekitar lokasi, membentuk barikade di depan gerbang utama DPR. Isu utama yang diangkat mahasiswa adalah penolakan terhadap kebijakan ekonomi terbaru pemerintah yang dianggap memperburuk nasib rakyat kecil, serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang dinilai terlalu berpihak pada kepentingan investor asing. Cuma angka-angka ini soal Papua, soal apa, saya bilang enggak, saya nggak gitu semangat Pak, karena saya pikir akar segala persoalan kita adalah, kita nggak punya pejabat yang cinta negara, yang cinta rakyat. Kita paksa semua pejabat itu korup, paksa semua pejabat melanggar gratifikasi, kita ini jadi munafik. Seluruh kegiatan OPD, organisasi perangkat daerah, akan cepat, dan anggota DPRD akan kritis. Kenapa? Dia akan kontrol alokasi anggaran pemerintah, dia akan kontrol pekerjaan, dia akan baca buku anggaran, dia akan baca realisasi anggaran dengan detail. Kenapa? Dengan membaca itu honorariumnya ada. Tapi kalau didapatnya pergi keluar, maka dia akan banyak keluar. Selama jadi anggota DPRD 5 tahun, masuk kantornya terhitung 20 hari. Bahkan ada saya ketika menjadi anggota Komisi 4, nggak pernah sekalipun orang itu masuk, tapi honor terima. Dan kemudian bikin aturan juga dong, yang rajin yang mendapat honorarium, yang nggak masuk nggak dapat. Bener, ini akan terjadi kinerja. Tapi kalau model pendekatannya keuangannya begini, sampai kapanpun kinerja tidak akan pernah optimal. Dan kita harus bicara ada apa adanya dan terbuka. Kenapa? Ya karena juga memang anggota DPRD malu juga terhadap berbagai hal. Tapi gimana rasa malu dikalahkan oleh rasa butuh? Kan ini yang harus terjadi. Nah, untuk itu mari kita bersama-sama untuk mengupayakan ini. Saya sebagai gubernur, Pak Sekda, bikinkan surat hari Senin. Saya akan berkirim surat lagi buat Pak Prabowo, buat Pak Presiden kita. Saya akan ceritakan ini. Untuk apa? Mendorong kinerja DPRD. Kinerja aparat kami akan terevaluasi dengan baik karena anggota DPRD-nya ada di kantor dalam setiap hari. Saya ngalamin dulu sebagai anggota badan anggaran, sering bertengkar sama badan musyawarah. Bertengkarnya apa? Banyak-banyakin rapat. Kalau badan anggaran sebulan 12, badan musyawarah suka bikin 23. Saya bilang, kenapa kamu 23? Kalau badan anggaran kan 11 juga ada duitnya.
Ngomongnya anggaran, badan musyawarah jadwal doang, kan begitu. Padahal belum tentu juga zaman sekarang. Kan kita kan kalau DPRD diomongin pasti duit, Pak, pasti pendapatan. Kenapa? Kadurung ku kabutuh. Beda dengan Pak Sekda. Kenapa? Aman. Birokrat itu kan dapat duit masuk ke rekening semua, ATM-nya dipegang istrinya, iya kan? Nah, kalau anggota DPRD tiap bulan tinggal setruknya, kan saya tahu gitu loh. Makin kesini makin mepet, makin kecil. Nah, beda dengan DPR RI. Udah Bu, kalau DPR RI pernah ngalamin, apalagi sekarang Bu, makin naik lagi. Padahal modal jadi anggota DPRD provinsi dan DPR RI itu sama. Saya tentu tahu yang gini-gini, kan kita pengalaman Pak. Ya kan, saya cuma nasibnya lebih bagus aja daripada bapak-bapak. Mudah-mudahan ke depan bapak juga nasibnya bisa jadi gubernur lah di daerah masing-masing, tapi jangan di Jawa Barat, berat lawan saya. Nah teman-teman, kembali lagi di channel saya. Jangan lupa subscribe dan komen mengenai tentang tanggapan teman-teman, dan supaya tidak ketinggalan informasi. Nah di sini kemarin bahwa sudah diadakan demo besar-besaran di DPR, di gedung DPR, sehingga banyak kericuan-kericuan di sana. Nah, demo DPR 2025 Agustus, ricuh, barikade, beton rusak, masa lempar batu dan bambu runcing. Di situ banyak ada sebagian korban-korban juga karena kegaduhan tersebut. Nah, demonstrasi di depan gedung DPR atau MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin 25 Agustus 2025 berujung ricuh. Kericuan pecah saat massa berhadapan dengan aparat kepolisian yang memasang pagar hitam yang juga memasuki kawasan barikade beton Transjakarta dari jalan Tentara Pelajar menuju Jalan Gatot Subroto. Nah, dorongan massa membuat barikade beton rusak dan sementara sejumlah peserta aksi barisan depan terluka akibat benturan. Nah, massa kemudian sempat masuk ke arah tol dalam kota pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di lokasi itu, mereka melempar batu dan bambu runcing ke arah aparat yang berjalan. Kondisi tersebut membuat arus lalu lintas di tol dalam kota sekitar Jalan Gatot Subroto sempat terhambat karena para pendemo lewat, sehingga jalan jadi macet karena mereka beramai-ramai di situ, sehingga aktivitas orang-orang yang lewat di situ terhalang. Nah, sorakan massa pengaman sambil menyuarakan tuntunan agar DPR dibubarkan dan yel-yel perlawanan juga terdengar bersama dengan lemparan botol plastik dan batu ke udara, sehingga ada juga yang melemparkan gas. Nah, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kompolres Pol Susantio Purnomo Condo tampak berada di garis depan. Ia berulang kali menghimbau massa agar mundur dan tidak merusak fasilitas umum. Katanya, tolong tertib dan jangan rusak fasilitas negara, seharusnya melalui pengeras suara. Namun, imbauan tersebut tak sepenuhnya diindahkan. Massa tetap berusaha menembus barikade dan sebagian berhasil masuk ke jalur tol dalam kota. Terus aparat kemudian menambah kekuatan dengan menurunkan anggota BRIMOB dan TNI hingga pukul 13.18 waktu Indonesia WIB, waktu Indonesia Barat. Situasi di kawasan Gatot Subroto makin tegang. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang mendekat ke gedung parlemen. Sebagian demonstrasi mulai mundur ke arah Tanah Abang dan Selipi. Pihak kepolisian menegaskan akan menindak tegas aksi anarkistis yang merusak fasilitas umum serta membahayakan keselamatan penggunaan lain. Demo tersebut yang dimana yaitu penanggung-jawaban tidak jelas, sehingga di situ kurang tidak terlalu keras. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI Muhammad Junur Hidayah mengatakan penanggung jawab aksi 25 Agustus di depan gedung DPR RI Republik Indonesia ini belum jelas siapa atau dari kelompok mana.
karena tidak jelas siapa penanggung jawab dan juga pada isu yang dituntutnya. Katanya saya melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dalam aksi 25 Agustus, kata Jompo pada waktu 23 Agustus 2025, sebagaimana yang diberitakannya. Jung juga menyampaikan bahwa bila tidak ada penanggung jawabnya, demo 25 Agustus rawan menjadi anarki. Dia khawatir hal itu bisa menciptakan kondisi rusak yang muncul pada pertarungan politik elit artinya. Dan ini sudah terjadi sehingga tidak bisa diingat lagi. Mengembangkan rakyat untuk kepentingan politik elit, ujar Johon. Maka dari itu, dia menegaskan KSPSI dan elemen gerakan buruh tidak mengambil bagian dari aksi tersebut. Kedua, BEMSI tidak ikut demo. Koordinasi Mediasi Badan Eksekusi Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI Kerakyatan Warsa Farsila Afab mengatakan kelompoknya tak akan turun ke jalan pada 25 Agustus mendatang yang dilaksanakan kemarin. Katanya, saya konfirmasi penyatukan nama BEMSI Kerakyatan dalam Demokrasi 25 Agustus 2025 ini adalah tidak benar, kata Pasha. Dia menjelaskan BEM Kerakyatan telah menggelar demokrasi di depan gedung DPR RI pada Kamis 21 Agustus 2025. Pada demokrasi tersebut, mereka menuntut pembatalan pembahasan rancangan undang-undang bermasalah hingga penerapan kebijakan yang hanya menguntungkan kalangan oligarki. Ketiga, rencana Partai Buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengatakan kelompoknya memang memiliki beberapa isu serupa dengan yang termaktub pada Undangan Demokrasi 25 Agustus. Namun, dia mengatakan Partai Buruh akan berdemonstrasi pada 28 Agustus, bukan 25. Puluhan ribu buruh dari berbagai wilayah berdemonstrasi di gedung DPR dan Istana. Kata saya melalui pesannya di situ. Demokrasi bertajuk hapus Oxford dan tolak upah murah. Ini, kata dia, juga akan digelar di beberapa titik kota industri seperti di Sarang, Banteng, Samarinda, Kalimantan Timur hingga Makassar. Sehingga di situ bagaimana menurut kalian teman-teman mengenai tentang aksi demo kemarin? Coba beri tanggapannya di kolom komentar.